Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kaila Meira Fadini, Ketua dari Tim Divisi 2 Cakrawangsa LIDM 2025 IPB University. Literasi merupakan pondasi krusial yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Mereka mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Namun demikian, Indonesia memiliki minat literasi yang meningkat semasa pandemi, di mana negara Indonesia ini masih berada pada urutan ke-60 dari 61 negara yang memiliki minat literasi. Meski begitu, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia termasuk negara yang memiliki minat baca rendah. Di tengah era digital ini, minat baca anak-anak menghadapi tantangan di mana mereka biasa bosan dan merasa monoton dengan metode pembelajaran tradisional. Oleh karena itu, kami menghadirkan inovasi buku pop-up dengan desain 3 dimensi yang menarik, serta kami akan memadukannya dengan konsep AR. Tujuan dari inovasi yang kami buat yaitu untuk meningkatkan literasi anak-anak, terutama anak sekolah dasar, melalui buku pop-up digital dan game-based learning. Manfaat bagi mereka yaitu bisa meningkatkan daya ingat dalam hal pembelajaran yang melibatkan banyak visual dan penuh warna. Selain itu, dapat juga meningkatkan kemampuan motorik dan kognitif anak dengan menyentuh layar, keterampilan memecahkan teka-teki, mengikuti instruksi, dan mengambil keputusan yang terdapat pada game-based learning tersebut. Selain manfaat yang dirasakan oleh anak-anak, inovasi ini juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh tenaga pendidik, seperti memberikan alat bantu ajar yang lebih menarik dan interaktif daripada metode tradisional yang terkesan membosankan bagi anak-anak. Inovasi ini menggabungkan teknologi AR dengan buku pop-up digital dan game edukatif. Menggunakan teknologi AR, sejarah atau cerita rakyat yang biasanya dianggap membosankan oleh anak-anak diubah menjadi pengalaman visual yang hidup. Anak-anak dapat melihat bangunan, tokoh dalam sejarah atau cerita rakyat, dan tempat-tempat yang ada dalam cerita tersebut dalam bentuk 3D, lengkap dengan animasi dan interaksi sentuhan. Buku pop-up tradisional kami transformasikan menjadi buku digital yang dapat diakses melalui perangkat seluler, sehingga anak-anak bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan pengawasan orang tua. Selain itu, game edukatif yang kami rancang terdiri dari beberapa level. Setiap level dimulai dengan teka-teki pembuka yang merangsang rasa ingin tahu anak. Setelah berhasil menyelesaikan teka-teki, mereka akan membaca teks sejarah yang disajikan secara menarik. Di level spesial, anak-anak diberi kebebasan untuk menentukan alur cerita mereka sendiri, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran, kami menggunakan pendekatan interaktif, di mana guru akan memberikan instruksi dan menjelaskan fitur-fitur aplikasi kepada siswa. Setelah memahami fitur tersebut, siswa akan menjelajahi level-level yang tersedia secara mandiri. Strategi ini dirancang agar siswa dapat belajar dengan cara yang aktif dan menyenangkan. Pendekatan pembelajaran yang kami gunakan adalah pendekatan konstruktivistik. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diberi kesempatan untuk menggali dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dengan cara ini, kemampuan literasi mereka dapat berkembang secara lebih alami dan mendalam. Tentu saja, inovasi ini perlu dievaluasi secara komprehensif. Evaluasi yang dilakukan untuk menilai keunikan ide, keberlanjutan manfaat, serta relevansi terhadap masalah literasi anak SD di Indonesia. Rencana implementasi Pop Art Story disusun secara terstruktur untuk mendukung inovasi literasi berbasis augmented reality. Tahap awal dilakukan dengan mencari data dan permasalahan pendidikan di Indonesia, lalu merumuskan solusi berupa penggabungan literasi dengan teknologi augmented reality. Tema yang diangkat adalah The Legend of Indonesia, menampilkan cerita legenda dari berbagai daerah dengan desain menarik, disertai puzzle, teka-teki silang, dan mini games untuk membuka cerita berikutnya. Pendekatan konstruktivistik digunakan agar siswa aktif dalam proses belajar dengan akses melalui smartphone, buku pop-up, serta panduan penggunaan. Pengembangan membutuhkan waktu 2-3 bulan dan memerlukan perangkat seperti smartphone, laptop memadai, serta anggaran yang cukup. Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai kualitas karya, frekuensi penggunaan, serta minat siswa.